Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dalam pembelajaran kali ini meskipun dalam keadaan virtual. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu Adinul Islam. Kepada yang terhormat Ibu Faridatun Nikmah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan juga kepada teman-teman semua kelas B jurusan Manajemen Pendidikan Islam yang berbahagia. Pada kali ini saya Muhammad Fajrin Abdillah, perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjadi moderator dengan pembahasan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sebelum memulai penyampaian materi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu Muhammad Fajrin Abdillah, saya sendiri yang bertugas sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Zulfi Zulfahmi sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga yaitu Afif Ajeng Melinda sebagai pemateri yang ketiga. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk kepada materinya. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti yang berdiri setelah runtuhnya peradaban dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas atau Abdullah as-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Beliau lahir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dan beliau wafat pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Pendirian dinasti Abbasiyah dilatar belakangi karena kaum Abbasiyah merasa lebih berhak untuk berkuasa daripada dinasti Umayyah. Pendapat itu muncul karena kaum Abbasiyah merupakan masih bagian dari Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum dinasti Abbasiyah berdiri, terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan mereka. Masing-masing kelompok atau poros memiliki kedudukan tersendiri di dalam memainkan perannya untuk mendirikan kekuasaan. 3 poros tersebut antara lain adalah Humaimah atau Yordania, Kufah atau Irak, dan Khurasan. Sebelum mulai melakukan revolusi, Bani Abbasiyah memulai dengan tahap perencanaan dan juga persiapan yang dilakukan oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Pada saat itu, Ali melakukan propaganda terhadap umat Islam, terutama terhadap keturunan Bani Hashim. Dan propaganda tersebut mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali terhadap dinasti Umayyah, karena selama ini mereka ditempatkan pada posisi kelas 2 dalam sistem sosial, sedangkan orang-orang Arab menduduki kelas bangsawan. Yang kedua yaitu pecahnya persatuan antar suku bangsa Arab, dengan lahirnya fanatisme kesukuan antara Arab Utara dan Arab Selatan. Yang ketiga yaitu timbulnya kekecewaan kelompok agama terhadap pemerintahan yang sekuler, karena mereka menginginkan pemimpin negara yang memiliki pengetahuan dan integritas keagamaan yang mumpuni. Dan yang terakhir yaitu adanya perlawanan dari kelompok Syiah yang menuntut hak mereka atas kekuasaan yang pernah dirampas oleh Bani Umayyah. Sebenarnya gerakan Bani Abbasiyah ini sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dinasti Umayyah. Namun karena gerakan yang dilakukan ini begitu rapi dan tersembunyi sehingga tidak diketahui oleh dinasti Umayyah. Gerakan ini terus berlanjut hingga pada 125 Hijriah saat pemerintahan dinasti Umayyah sedang mengalami kemunduran. Maka gerakan ini semakin gencar.
Pada 3 Rabiul Awal 132 Hijriah, Abdullah As-Saffah dibaiat sebagai khalifah pertama Bani Abbasiyah di Masjid Kufah. Namun, lagi-lagi berita ini diketahui oleh Marwan bin Muhammad, sehingga berangkatlah Marwan untuk memadamkan pemberontakan As-Saffah. Dan setelah terjadi pertempuran, akhirnya pasukan Marwan berhasil dikalahkan oleh Abdullah bin Ali, yaitu paman As-Saffah. Namun, Marwan berhasil kabur dan kembali ke Syam. Setelah mendengar hal tersebut, Abdullah mengejar Marwan sehingga ia melarikan diri ke Mesir. Pengejaran ini dilanjutkan oleh As-Saffah dan akhirnya Marwan berhasil dibunuh di suatu desa yang bernama Busir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Setelah terbunuhnya Marwan bin Muhammad, maka berakhirnya kekuasaan dinasti Umayyah. Dan setelah itu digantikan oleh berdirinya dinasti Abbasiyah sebagai dinasti setelahnya. Khalifah pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, terdapat berbagai macam pola pemerintahan yang diterapkan. Hal ini disesuaikan dengan perubahan politik, sosial, dan budaya yang terjadi. Berdasarkan dari perbedaan pola pemerintahan itu, maka para sejarawan membagi masa pemerintahan dinasti Abbasiyah menjadi 5 periode, yaitu yang pertama, periode pertama pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Dan pada periode ini disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi. Disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Buwayhi dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga sebagai masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat pada tahun 447. Periode keempat pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 490 Hijriah atau 1194 Masehi. Disebut sebagai masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut sebagai masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa Khalifah ini adalah masa di mana dinasti Abbasiyah bebas dari dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Semenjak didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah hingga diruntuhkan oleh pasukan Hulagu Khan dari Mongol, seluruh khalifah dinasti Abbasiyah yang berkuasa berjumlah 37 khalifah. Di antara khalifah-khalifah tersebut, masa kejayaan terjadi pada masa khalifah Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi, Abu Muhammad Musa Al-Hadi, Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid, Abu Musa Muhammad Al-Amin, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun, Abu Ishaq Muhammad Al-Mu'tasim, Abu Ja'far Harun Al-Wasik, dan Abu Fadl Ja'far Muhammad Al-Mutawakkil. Di antara para khalifah tersebut, masa yang paling jaya adalah pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid dan Abdullah Al-Ma'mun. Perkembangan dan kemajuan. Pada setiap pemerintahan tentu memiliki perkembangan dan kemajuan tersendiri. Begitu pula pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada pemerintahan dinasti Abbasiyah terdapat banyak kemajuan, terutama bagi kelangsungan agama Islam. Sehingga masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ini dikenal dengan sebutan The Golden Age of Islam. Selanjutnya, adapun kemajuan-kemajuan yang telah dicapai pada masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan bidang politik.
kedua perkembangan bidang administrasi, ketiga perkembangan bidang ekonomi. Adapun unsur-unsur yang dikembangkan pada masa dinasti Abbasiyah adalah sektor pertanian, perindustrian, dan perdagangan. 4. Perkembangan bidang ilmu pengetahuan. Pada bidang ilmu-ilmu agama terdapat beberapa cabang ilmuwan yang berkembang seperti tafsir, hadis, dan fikih. Dengan adanya berbagai macam kemajuan dalam bidang keilmuan ini, maka dibangunlah lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama, maktab kutub atau masjid sebagai lembaga pendidikan terendah, tempat anak-anak mengenal dasar bacaan, hitungan, dan tulisan, dan juga belajar dasar-dasar ilmu agama. Kedua, tingkat pendalaman bagi pelajar yang ingin memperdalam ilmunya. Ketiga, perpustakaan sekolah tinggi akademi. Pada masa ini perpustakaan merupakan sebuah universitas dan perguruan tinggi. Yang terkenal adalah perguruan Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Mulk dan perguruan Al-Muntashir Billah. Kelima, perluasan daerah kekuasaan. Dinasti Abbasiyah telah berkuasa lebih dari 5 abad. Tentu merupakan dinasti Islam yang memberikan sumbangan besar bagi kegemilangan peradaban Islam. Salah satunya merupakan perluasan wilayah kekuasaan. Perluasan wilayah yang banyak terjadi pada kekhalifahan Al-Ma'mun, yaitu mulai dari pantai Atlantik di barat hingga tembok besar Cina di timur. Dan juga ada beberapa peristiwa besar yang terjadi, di antaranya penaklukan Pulau Kreta dan penaklukan Pulau Sicili. Penyebab kemunduran dan kehancuran. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah terjadi karena beberapa faktor, di antaranya ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Di antaranya adanya persaingan dengan bangsa lain, terjadinya kemerosotan ekonomi, adanya konflik keagamaan, munculnya dinasti-dinasti kecil di bawah pemerintahan Bani Abbasiyah. Dinasti kecil tersebut dibedakan menjadi dua menurut letaknya, yaitu dinasti-dinasti kecil di timur Baghdad, yaitu Tahiri, Safari, dan Samani. Dan dinasti-dinasti kecil di Baghdad, Idrisi, Aghlabi, Tulun, Hamdani, dan Ihsidi. Namun, di antara dinasti-dinasti kecil ini terdapat dua dinasti kecil yang secara langsung menguasai Baghdad, yaitu Buwahi dan Saljuk. Yang kedua adalah faktor eksternal, terjadinya perang salib. Terjadi pada 1095 yang disebabkan karena Paus Urbanus II menyampaikan pidato yang berapi-api dan menggemparkan seluruh umat Kristen di Clermont, Prancis, dan di seluruh Eropa, sehingga menyebabkan mereka bersiap untuk merebut Palestina untuk mendirikan Haikal Sulaiman. Adanya serangan dari Hulagukan atau bangsa Mongol. Hulagukan merupakan cucu Genghis Khan, pemimpin penguasa Mongol dan pendiri kerajaan Mongol di Persia. Penyebab utama terjadinya penyerangan ini adalah karena Khalifah Al-Mu'tasim menolak untuk membantu Hulagu ketika berhadapan dengan pasukan Hasyashin. Namun di sisi lain, Mu'tasim menolak hal tersebut karena sedang terjadi konflik di Baghdad antara Khalifah Al-Mu'tasim dengan wazirnya yang menganut faham Syiah, Muayyid al-Din al-Kami. Peristiwa di Baghdad inilah yang menjadi penyebab kebencian Al-Qami terhadap Khalifah. Karena rasa benci tersebut, Al-Qami mengirim surat kepada Hulagu yang berisi permintaannya agar Hulagu menyerang Baghdad. Baik, terima kasih. Itu tadi penyampaian materi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Saya Muhammad Fadrin Abdillah, selaku perwakilan dari kelompok 5. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.